Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Murtado di channel Murtado Al-Fawazi pastinya. Kali ini saya akan nyobain mixer Soundcraft dengan tipe EFX 4 USB. Ya, ini adalah mixer mini dari Soundcraft. Mixer ini punya 4 channel input, yaitu channel 1 dan 2 yang modelnya adalah jack combo. Ini bisa untuk mikrofon atau alat musik. Kemudian yang channel 3 dan 4 ini bentuknya RCA ya, modelnya RCA. Ini biasanya untuk input musik yang dari HP atau dari laptop. Akan tetapi untuk channel 3 dan 4 ini equalizernya ini gabung jadi satu. Yang ini ya. Oke, pertama kita lihat dulu dari sisi desainnya. Nah, mixer ini menggunakan material dari plastik. Nah, ini full plastik. Jadi ini ringan banget. Mudah untuk dibawa-bawa dan portable. Tapi meskipun plastik, menurut saya ini cukup solid. Mulai dari knobnya ini ya. Knop-knopnya ini cukup halus bila diputar. Sampai jack-jacknya pun juga ini solid. Nah, untuk jacknya sendiri ini bukan plastik ya jacknya. Bentar, kita fokusin. Nah, untuk jacknya ini tetap dari besi ya. Ini besi, ini juga besi. Nah, untuk plastiknya ini hanya di bodinya saja ini. Untuk input powernya ini ada di bagian sini ya. Ini bertuliskan DC 5 volt. Nah, ini. Dan ini kabel power bawaannya seperti ini. Nah, ini bentuknya kayak cas HP ya. Ini berupa USB yang kayak charger HP. Kita bisa pakai listrik langsung atau pakai power bank dan laptop untuk sumber dayanya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk fungsinya. Mulai dari yang paling pojok atas ini ada 2 lubang input, channel 1 dan channel 2. Ini modelnya adalah jack combo. Jadi ini bisa dipakai untuk jack XLR yang seperti ini atau jack AK yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau pakai mic kondensor yang biasanya buat recording studio itu wajib pakai jack XLR seperti ini ya. Karena mic kondensor butuh power lebih dan di mixer ini sudah dilengkapi dengan phantom power untuk mic kondensor. Dan phantom power ini bisa berfungsi jika kita memakai jack XLR aja. Kemudian di bawah lubang input channel 1 ini ada tombol untuk phantom power 48 volt yang berguna jika kita menggunakan mic kondensor dan phantom power ini untuk 2 channel sekaligus, yaitu channel 1 dan channel 2. Kemudian di sampingnya ini ada channel input 3 dan 4 yang modelnya adalah RCA, dan di atasnya lubang RCA ini ada RCA lagi ya. Ini fungsinya untuk mengambil output kalau misal kita mau record menggunakan sound card eksternal. Kemudian di sampingnya lagi ini ada lubang output main L dan R. Maksudnya adalah ini left dan right, kanan kiri gitu, dengan model Akai atau 6,5 mm. Nah, ini fungsinya jika kita mau mengeluarkan suara dari mixer ke speaker atau sound aktif. Kemudian di bawahnya ini ada lubang pons. Ini fungsinya untuk memonitor suara mixer. Biasanya kita pakai headset atau headphone yang seperti ini. Nah, kalau kita mau memonitor menggunakan handset, ini harus menggunakan converter yang seperti ini, dari jack 3,5 mm ke 6,5 mm. Tetapi harus yang stereo ya, karena ini kan headset itu stereo, jadi harus yang seperti ini. Tandanya stereo di sini adalah ini ada ringnya 2, ini adalah stereo. Kalau ringnya cuma 1, itu nanti hanya mono. Nanti yang keluar suaranya di handset itu hanya sebelah aja. Kemudian kita pindah ke bawah sini. Ini ada banyak knob-knob. Kita mulai dari yang paling kiri. Ini adalah knob equalizer untuk channel input 1, dan sampingnya ini adalah equalizer untuk channel input 2. Dari yang paling atas ini ada gain untuk menambah sensitivitas. Nah, misalkan kalau
kita menggunakan mikrofon itu, kalau misalkan sensitivitas mikrofon kita kurang, ini kita bisa besarkan dari sini gain ya. Terus ini ada high, ini untuk mengatur treble, terus ada low untuk mengatur suara bass. Kemudian ini ada tombol EFX. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan efek untuk channel 1 dan yang ini untuk channel 2. Jadi sendiri-sendiri ya tombolnya. Dan yang paling bawah sendiri ini ada level 1 dan 2, ini adalah volume untuk channel 1 dan channel 2. Kemudian sampingnya lagi ini ada knob untuk channel 3 dan 4. Nah, jadi ini equalizernya jadi satu ya, dari channel 3 dan 4. Terus untuk tombol ini fungsinya untuk tombol yang ini loh, maksudnya yang ini fungsinya untuk switch atau bergantian antara suara dari input 3 dan 4 atau dari Bluetooth. Kemudian sampingnya lagi ini ada knob untuk delay ya. Untuk delay ini fungsinya untuk mengatur seberapa delay untuk efek yang kita gunakan. Kemudian yang repeat ini untuk mengatur besarnya efek yang kita gunakan. Terus di bawahnya ada knob pons. Nah, pons ini fungsinya untuk mengatur volume output pons yang ini atau monitor ini ya. Ini untuk yang kita monitor dari headset itu. Kemudian di sini ada lampu indikator. Nah, ini lampu indikator untuk power. Terus di atasnya ini ada indikator untuk sinyal sama suara jika suara kita clipping atau over. Ini clip. Kemudian di sini ada LED dan tombol-tombol untuk MP3 atau musik. Nah, di sini kita juga bisa memutar musik dari HP via Bluetooth karena mixer ini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Serta di sini juga ada USB yang berfungsi untuk memutar musik dari flash disk atau merekod via flash disk dan juga sebagai sound card ke PC atau laptop. Jadi mixer ini sudah tertanam sound card internal ya. Oke, sekarang kita langsung ke percobaannya aja. Pertama, saya akan nyoba memakai mic kondensor untuk channel 1. Nah, untuk mic kondensor ini kita wajib pakai kabel jack XLR seperti yang ini ya. Karena kan mic kondensor itu butuh daya dari phantom power. Dan untuk mic dynamic seperti yang mic panggung itu bisa pakai jack XLR atau jack AK yang 6,5 mm itu, dan itu nggak perlu pakai phantom power. Oke, saya akan pasang dulu ya. Kemudian saya akan pasang outputnya. Ini saya ambilkan dari sini untuk main L dan R nya. Nah, seperti ini. Ini kan asalnya RCA ya. Kemudian saya pakaikan converter dari RCA ke jack 6,5 mm. Bentar, ini kabel powernya belum saya pasang. Saya pasang dulu untuk kabel powernya. Oke, ini ya seperti ini. Kemudian ini saya colokkan ke listrik. Nah, kemudian untuk tombol powernya kita tekan di sini ya. Ini tombol powernya untuk menyalakan mixernya. Nah, nanti kalau nyala, ini indikatornya akan nyala seperti ini biru, dan ini ada LED-nya. Kemudian saya akan pasang untuk ini ya, ini pons. Bentar. Nah, ini untuk memonitor. Jadi kita kan kalau pakai headset itu kan jacknya seperti ini, jack 3,5 mm ya. Bentar, ini kok angel. Nah, seperti ini ya, ini kan 3,5 mm. Kalau kita mau nyolokin di yang pons ini kita butuh converter yang seperti ini. Ini dari 3,5 mm ke 6,5 mm, tapi yang stereo. Jadi ringnya 2. Ini kan 2 stereo, kanan kiri. Kita colokkan, kemudian kita colokkan ke yang pons. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan ke jarum jam 12 dulu ya. Nah, sini untuk levelnya. Kemudian untuk mainnya ke jarum jam 12.
Oke, akan saya coba. Oh ya, maaf, ini kan phantom powernya belum saya nyalakan, jadi belum aktif. Ini harus kita nyalakan dulu. Di sini kita tekan. Nah, ini kan udah nyala untuk phantom powernya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah nyala, ini akan saya coba tes dulu. Cik, cik. Ah, ini saya pakai mic kondensor. Bentar, ini saya besarin dulu, agak besaran dikit. Nah, ini untuk mengatur treble-nya, ini low-nya. Bentar, ini kayak gini dulu. Cek ha ci sa 2. Nah, di sini kalau kita besarkan untuk high-nya, nanti suara kita otomatis akan lebih cempreng gitu. Ci sa. Nah, lebih cempreng dan nyes gitu, lebih ringan gitu. Kalau kita besarkan yang low-nya, ini suara kita akan lebih ngebass dan berat gitu. Nah, seperti itu. Jika mic kita kurang sensitif, ya ini kita besarkan gainnya. Jadi kalau misalkan mic kita itu berat, itu kita bisa pakai gain ini. Tapi kalau ini mic kondensor itu nggak berat, ringan banget. Jadi itu sensitivitasnya itu lebih luas gitu untuk mic kondensor. Biasanya yang berat itu adalah mic dynamic seperti mic panggung itu ya. Itu biasanya kan kalau berat itu gainnya itu agak dibesarin dikit. Nah, oke, ini untuk efeknya ya, efeknya ini kalau kita tekan nanti akan ada efeknya. Coba dengerin ya. C H C. Ini untuk repeat ini kalau saya besarkan C la. Nah, ini untuk delay-nya C 1 C sa. Nah, seperti itu. Kalau saya biasanya itu untuk settingannya itu ya seperti ini. Bassnya di jarum jam 12, kemudian treble-nya agak saya angkat dikit di jam 1 atau jam 2 gitu ya, biar lebih krenyes saja gitu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ini ada channel 3 dan 4 ya. Ini ada 3 dan 4. Ini misalkan kalau kita mau pakai input dari HP atau laptop, ini harus pakai RCA. Oke, ini saya punya RCA ini ya. Nanti akan saya sambungkan dari laptop. Ini saya colokkan dulu di sini. Nah, bentar. Oke, ini udah saya colokin ke laptop ya, yang jack input ini. Kemudian kita besarkan untuk input 3 dan 4, volumenya ada di sini. Kita besarkan perlahan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk switch, kalau kalian mau switch ke suara Bluetooth, itu kita tinggal tekan ini aja. Misalkan kalau kalian udah nyambung Bluetooth di sini ya, ini kita tekan, otomatis channel 3 dan 4 itu akan mati dan pindah ke suara dari Bluetooth. Kalau kita tekan lagi, nah ini channel 3 dan 4. Kita juga bisa mengatur untuk treble-nya seperti ini. Kalau kita besarin, lebih ngecrek ya. Nah, kalau bassnya seperti ini, low. Ini gainnya juga ada, misalkan kurang besar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ya di sini kan ini ada tombol-tombol untuk mengontrol MP3 ya. Nah, di sini MP3 ini kita bisa lewat Bluetooth atau USB flash disk. Seperti ini. Untuk cara menyambungkan musik dari HP lewat Bluetooth, ini kita pertama tekan tombol yang paling kanan ini ya. Ini ada tombol stop, ini kita tahan sampai berubah menjadi blue seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal sambungkan HP kita ke sini. Nah,
Oke, ini udah saya sambungkan ke HP Bluetoothnya, dan ini udah saya play ya musiknya di HP. Kita tinggal membesarkan volumenya ini dan menekan tombol yang asalnya dari input 3 dan 4 ini. Kemudian kalau kita tekan, ini berganti ke suara Bluetooth. Ini saya tekan, kemudian saya besarkan. Nah, ini adalah suara dari musik handphone saya. Kalau kita tekan lagi, ini akan berganti ke musik laptop saya. Nah, ini yang dari input ini ya. Kalau kita tekan lagi, ini akan beralih ke suara Bluetooth. Kayak gitu. Jadi ini equalizernya untuk yang Bluetooth dan untuk channel 4, tapi bergantian dengan menekan tombol ini, nggak bisa berbarengan. Jadi seperti itu. Terus selain dari Bluetooth, kita juga bisa memutar musik dari flash disk, dari USB ini ya. Kita tinggal colokin aja flash disk yang udah ada MP3 nya, nanti otomatis akan memutar dan kontrolnya nanti memakai ini. Ini karena saya lupa nggak flash disk ya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan praktekkan untuk memutar musik dan cara merekod ke flash disk. Kemudian USB ini selain untuk memutar musik dari flash disk dan untuk merekam dari flash disk, ini juga bisa untuk merekam menggunakan PC atau laptop. Jadi kita butuh kabel yang seperti ini, kabel USB A atau A. Nah, seperti ini. Ini kabel USB yang kayak di PC atau laptop itu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ujungnya sama. Ujungnya kita colokkan di sini. Kemudian yang ujungnya lagi ini kita colokkan ke PC atau laptop kita. Jadi nanti otomatis akan terdeteksi tanpa menginstal driver terlebih dahulu ya. Nanti akan di komputer kita itu akan terdeteksi langsung. Ntar saya akan colokkan. Berikut untuk hasil recordingnya. Cek. Nah, ini adalah hasil record atau hasil rekaman langsung dari mixer Soundcraft EFX 4 USB. Beginilah hasilnya. Ini saya pakai suara tanpa efek ya. Jadi ini suaranya ya murni dari mixernya sendiri. Untuk hasilnya ya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa untuk hasilnya. Cek 1 2 C1 2 dicoba. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan mic kondensor. Jadi mic kondensor itu perlu phantom power. Jadi ya seperti ini untuk hasilnya ya. Dan kalau misal kita mau pakai efek itu suaranya nanti akan jadinya seperti ini. C12 ini memakai efek langsung dari mixer Soundcraft EFX 4 USB. Jadi seperti ini untuk efeknya. Ini jika repeatnya saya gedein, saya besarin, jadi seperti ini suaranya. Terus kalau delaynya saya besarin, itu akan ada suara kayak mantul-mantul gitu. Seperti ini. Kesimpulannya, menurut saya mixer ini cocoklah untuk pemula, penggunaan pribadi secara casual, untuk membuat konten, home recording mungkin, terus akustikan, podcast atau acara hajatan kecil-kecilan di rumah. Ini udah oke banget, karena mixer ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu kecil, ringan, udah ada sound card internal. Jadi kalau mau recording suara dari mixer nggak perlu sound card eksternal. Dan yang pasti harga yang sangat terjangkau. Mixer ini bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 300 ribuan aja. Untuk kekurangannya sih menurut saya, bagi saya sendiri itu mungkin dari efeknya ya seperti itulah efeknya, karena kan ya harganya murah, jadi efeknya ya bukan efek yang reverb yang bisa ngecas gitu. Ini pakai efek yang repeat atau delay gitu, jadi yang efek yang murah-murah gitu ya, seperti itu.
untuk hasil efeknya. Mungkin kalau menurut saya cuma itu aja, bagi saya kendalanya untuk efek itu aja. Tapi kalau misalkan saya mau pakai efek yang just itu, kalau saya mau record itu ya saya pakai suara asli dari mixer tanpa efek, kemudian saya beri efek langsung dari DAW atau software recording di PC atau laptop. Itu lebih mantep itu. Oke, segitu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen aja atau bisa DM di IG saya @murtado_alfawasi. Dan jika kalian suka bisa like, dan jika tidak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe untuk konten berikutnya. Saya Murtado, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, dadah.